Kadang ketika aparat nyusup ke dunia gelap, mereka bukan cuma ngehadapin risiko tertangkap, tapi juga kemungkinan kagak pernah kembali lagi. Tahun 1981, Joe Piston alias Donnie Brasco tahu betul rasanya jadi bayangan di tengah mafia. Tapi yang dialami Jaime Zapata itu jauh lebih tragis, karena dia bukan sekedar penyusup, dia adalah simbol perlawanan terhadap kartel. Dan itu menjadikannya target yang sempurna. Tanpa berlama-lama lagi, inilah aparat-aparat yang menyusup ke dunia gelap. Jaime Zapata lahir di Brownsville, Texas, kota perbatasan yang berhadapan langsung dengan Matamoros, Meksiko. Zapata dibesarkan dalam keluarga penegak hukum. 5 bersaudara, 5 orang yang semuanya tuh milih jalan serupa, menjaga hukum di tanah yang sering dilupakan oleh hukum itu. Jaime menapaki jalannya dengan keyakinan. Lulus dari University of Texas di Brownsville, dia langsung gabung sama US Border Patrol sebelum akhirnya masuk Homeland Security Investigation. Dia bukan petugas biasa, dia ahli dalam operasi anti penyelundupan dan tugas-tugas sensitif di perbatasan. Tapi hari itu, 15 Februari 2011, misi yang terlihatnya itu rutin berubah jadi akhir dari segalanya. Jaime dan rekannya, Victor Avila, lagi melintasi Highway 57 menuju Mexico City. Jalanan 4 jalur itu panjang dan sepi, tapi bukan sepi yang menenangkan, lebih ke sunyi yang dipenuhin sama firasat-firasat buruk, bre. 2 SUV itu ngikutin mereka, terus ngepung mereka. Satu menyalip, yang lain nutupin jalan. Dalam hitungan detik, peluru berdesing, jendela pecah, dan kekacauan meledak. Zapata sempat mengunci pintunya dan melawan saat penyerang mencoba narik dia keluar dari mobil. Mereka meneriakkan bahwa mereka diplomat Amerika, berharap kalau ada akal sehat di balik laras senjata yang arah ke mereka. Tapi jawaban yang datang cuma 2 kata dingin. We don't give a fuck. Hujan peluru pun kembali menghantam. Meski terluka parah, Jaime sempat memindahkan persneling dan melajukan mobil menjauh dari penyergapan. Tapi itu adalah tindakan terakhirnya, bre. 3 peluru di dadanya membuat segalanya berakhir sebelum helikopter bantuan datang. Versi resmi nyebut kalau para pelaku ini ngira mereka anggota kartel saingan. Tapi versi dari para agen menyeratkan hal yang jauh lebih kelam, bahwa para penyerang tahu persis siapa yang mereka incar. Mobil Chevrolet Suburban itu jelas bertanda diplomat. Para penyerang mengenakan seragam militer palsu dan membawa senapan mesin, ngegelar pos pemeriksaan bohongan. Semuanya tuh dirancang dengan perhitungan. Investigasi ngungkapin kalau 2 tim pembunuh dari Zetas ini lagi mencari kendaraan untuk dipakai dalam operasi gelap mereka. Mobil para agen itu besar emang, kuat dan berlapis baja, dan adalah hadiah berharga buat mereka. Jaime Zapata hanya ada di tempat yang salah di saat yang paling salah, menghadapi musuh yang gak pernah peduli pada seragam, jabatan, atau bahkan kemanusiaan. Joe Piston. Kadang yang paling berbahaya bukan mereka yang ngebawa senjata, tapi yang tahu caranya diem, ngedengerin, dan nyusup ke tengah-tengah musuh tanpa suara. Joe Piston bukanlah polisi biasa. Saat dunia kriminal ngenalnya ini sebagai Donnie Brasco, mereka tuh gak sadar kalau pria yang mereka anggap saudara justru bekerja pelan-pelan untuk ngehancurin mereka dari dalam. Cerita Piston ini bukan sekedar kisah penyamaran, ini tentang identitas yang dikubur hidup-hidup, tentang hidup dalam kebohongan selama 6 tahun, dan tentang bagaimana kepercayaan bisa jadi senjata yang paling mematikan. Lahir tahun 1939 dari keluarga keturunan Calabria dan Sisilia, Piston ini tumbuh besar di Paterson, New Jersey, kota kecil yang diam-diam mengajarin dia banyak hal tentang dunia mafia. Setelah sempat jadi guru dan kerja di intelijen angkatan laut, dia gabung sama FBI pada 1969. Karirnya berkembang cepat dan bakat menyamarnya itu membuat dia jadi pilihan utama untuk operasi yang nyaris mustahil, yaitu nyusup ke keluarga kriminal Bonanno, salah satu pilar mafia Amerika. Maka lahirlah Donnie Brasco, pencuri perhiasan kelas bawah dengan latar belakang palsu yang dibangun seakurat mungkin, lengkap dengan pelatihan khusus dari FBI tentang permata dan seluk-beluk dunia hitam. Operasi ini awalnya cuma dirancang untuk 6 bulan, tapi ketika Donnie mulai masuk ke lingkaran dalamnya, misi itu berubah jadi obsesi. FBI bahkan harus ngapus nama Piston dari semua dokumen resmi. Dia hilang dari dunia nyata, kagak ada yang tahu dia di mana. Dan di dunia mafia, Donnie nggak sekedar jadi pengamat, dia benar-benar terlibat, bre. Dari perampokan truk sampai perkenalan dengan tokoh-tokoh kunci kayak Lefty Ruggiero dan Sonny Black Napolitano,
Brasco itu jadi figur yang dipercaya, bahkan sampai nyaris diangkat jadi anggota resmi. Status madman yang biasanya cuma diberikan pada mereka yang melakukan pembunuhan atas nama family. Tapi harga dari penyamaran ini sangat mahal. Ketika akhirnya identitasnya itu terbongkar pada 1981, hasilnya adalah tragedi. Sonny Black dibunuh karena dianggap lalai ngebiarin agen FBI masuk ke dalam. Tubuhnya ditemukan dengan tangan yang terpisah, tanda bahwa dia berjudi dengan kehormatan dan kalah. Anthony Mira, orang yang pertama ngebawa Piston masuk, juga dihabisin. Piston pernah bilang kalau niatannya ini bukan untuk ngebunuh siapapun, tapi di dunia mafia, satu kesalahan bisa ngebunuh banyak orang. Dan Piston tahu kematian itu ada di tangannya juga. Dampak dari operasi ini tuh luar biasa, bre. Lebih dari 200 orang diadili, 100 lebih dihukum, dan Bonanno diusir dari komisi, yang dimana itu adalah struktur pengatur mafia di Amerika. Tapi Piston kagak pernah bener-bener bebas. Bahkan setelah pensiun dari FBI tahun 1986, dia masih hidup dalam bayang-bayang. Mafia nawarin dia tuh hadiah $500.000 untuk kepalanya. Sampai sekarang dia masih yakin ancaman itu nyata. Identitasnya tersembunyi, keluarganya disamarkan, dan jejak hidupnya sengaja dikaburkan. Joe Piston bukan pahlawan-pahlawan film. Dia nyata, dan seperti banyak pahlawan tanpa tanda jasa, kisahnya penuh luka. Tapi di balik semua itu, dia ngebuktiin bahwa satu orang dengan keberanian dan kesabaran bisa ngeguncang fondasi organisasi kriminal terbesar di dunia. Bukan dengan peluru, tapi dengan kepercayaan yang disalahgunakan demi kebenaran. Stephen Carapacca and Luis Eppolito. Kadang pengkhianat paling berbahaya emang bukan datang dari luar sistem, tapi tumbuh di dalamnya. Stephen Carapacca dan Luis Eppolito itu tahu betul cara nangkep penjahat, karena mereka sendiri adalah bagian dari dunia itu. Cuman mereka pakai lencana, mereka resmi. Mereka dikenal sebagai Mafia Cops, sebutan yang bikin nyali menciut karena menyatukan dua hal yang seharusnya saling memusnahkan, hukum dan kejahatan. Tapi di balik lencana dan seragamnya, mereka bukan sekedar penyamar, mereka penyusup, pembunuh bayaran, dan kaki tangan mafia yang paling mematikan yang pernah beroperasi di bawah perlindungan negara. Carapacca lahir tahun 1942 dan sempat punya karir yang tampaknya itu bersih di unit pembunuhan kejahatan terorganisir NYPD. Tapi setelah pensiun dini dan pindah ke Las Vegas, topengnya mulai retak. Eppolito sendiri punya darah mafia yang emang mengalir sejak lahir. Ayahnya adalah anggota Gambino, pamannya seorang kapo, dan masa kecilnya dikelilingin sama gangster Brooklyn. Tahun 1969, dia masuk NYPD tanpa mengungkap latar belakangnya. Keputusan pertama dalam daftar panjang penipuannya. Karirnya itu cepat banget naik. Jadi detektif, bahkan sempat menulis memoir seolah-olah dia adalah pria jujur yang terseret sejarah kelam keluarganya. Tapi semua itu cuma cerita penutup untuk kejahatan yang jauh lebih besar. Tahun 1985 jadi titik baliknya. Dorongan keluarga, tekanan finansial, dan godaan uang-uang dari organisasi gelap bikin mereka berdua ini goyah. Mereka berhenti jadi polisi dan mulai jadi alat bagi Lucchese Family. Anthony Gaspar Caso, salah satu tokoh paling brutal dalam sejarah mafia New York, itu ngaku ngebayar mereka ratusan ribu dolar, bukan untuk informasi tapi untuk darah. Salah satu korban pertama itu adalah James Heidel, yang mereka culik dan serahin langsung ke Caso untuk dibunuh. Lalu ada Bruno Facciolo yang ditemukan tewas dengan burung kenari disumpalkan ke mulutnya. Satu pesan simbolis untuk siapapun yang berniat jadi informan. November 1990, mereka menghentikan mobil Edward Edilino di jalan dan nembakinnya 9 kali. Ini jelas bukan operasi polisi, ini eksekusi, bre. Mobil patroli digantikan Chevy pribadi. Surat perintah digantikan kontrak kematian. Dan semua dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi warga, bukan ngeburu mereka. Bahkan setelah pensiun dan pindah ke Las Vegas, mereka ini gak berhenti. Mereka masih aktif, berusaha ngebunuh John Gotti Jr., bahkan berniat menghabisi Salvatore Semi the Bull Gravano. Meski gagal, upaya itu cukup untuk nunjukin bahwa mereka ini bukan mantan polisi yang menyesal, tapi penjahat yang emang udah profesional. Pada 2005 semuanya runtuh. Kesaksian dari Burton Kaplan, rekan mereka sendiri, itu ngebongkar semuanya. 8 pembunuhan, rencana-rencana pembunuhan lainnya, suap, penipuan, obstruksi hukum. Dosa mereka itu ditumpuk udah kayak laporan kasus yang dulu pernah mereka pura-pura tanganin. Saat persidangan, Eppolito masih menyangkal semuanya. Dengan nada keras dia bilang, pemerintah bisa ambil hidupku, tapi mereka gak bisa ambil jiwaku. Tapi vonis kan tetap dijatuhin gitu, yaitu hukuman seumur hidup.
denda jutaan dolar, dan nama mereka terukir dalam sejarah simbol paling keji dari pengkhianatan terhadap sumpah polisi. Dan seperti ironi yang ditulis Tuhan sendiri, kota New York akhirnya harus ngebayar hampir 20 juta dolar ke keluarga korban. Bukan karena kesalahan mafia, tapi karena dua pria yang pernah mereka angkat sumpah untuk menegakkan hukum ternyata malah jadi algojo bayaran dalam seragam. Carapaka dan Eppolito nggak cuman menodai institusi, tapi ngehancurin kepercayaan publik dari dalam. Dan untuk itu, penjara bukan sekedar hukuman, itu adalah pengasingan yang pantas dari dunia yang dulu mereka tipu, dari kehormatan yang pernah mereka milikin, dan dari diri mereka sendiri yang dulu mungkin pernah jujur sebelum akhirnya ngejualnya ini demi darah dan uang. Brian Terry. Kadang niat baik aja itu nggak cukup, bre, terutama kalau disertai perhitungan yang salah, strategi yang ngawur, dan kegagalan total dalam melihat konsekuensinya. Tahun 2006, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak Amerika Serikat atau ATF punya rencana yang mereka anggap brilian. Mereka membiarkan senjata itu dijual ke pembeli ilegal, berharap bisa menelusuri jalurnya sampai ke para bos-bos kartel narkoba di Meksiko. Ide gilanya itu adalah senjata-senjata itu bakal jalan sendiri menuju tangan para kriminal dan agen-agen akan tinggal mengikutinya. Masalahnya sebagian besar senjata itu hilang gitu aja, menghilang ke bayang-bayang kartel. Dan akhirnya muncul lagi bukan di tangan penjahat yang tertangkap, tapi di TKP seorang petugas yang gugur dalam tugas. Namanya Brian Terry. Operasi itu dijulukin Fast and Furious, dan sama seperti filmnya, penuh aksi brutal. Bedanya kali ini nyata dan penuh darah. Antara 2006 sampai 2011, ratusan senjata dibiarkan berjalan. Dari 2000 senjata, hanya 700 yang berhasil ditemukan kembali. Sisanya itu udah berada di tangan kartel. Salah satunya adalah AK-47 yang muncul kembali malam itu di Arizona dalam baku tembak yang newasin Brian Terry. Waktu itu Desember 2010, dan Terry, agen yang dikenal disiplin dan kagak kenal takut, lagi bertugas di Nogales, salah satu titik terpanas di perbatasan, yang dimana ini adalah rute perdagangan narkoba dan manusia paling berbahaya, tempat geng Rip Crews itu berkeliaran mencari mangsa, menyerang para penyeludup dan imigran demi keuntungan cepat. Terry jelas bukan orang baru ya kan, dia ini adalah bagian dari tim elit Border Patrol Tactical Unit, orang-orang pilihan yang dikirim buat ngehadepin kondisi ekstrim. Malam itu dia dan timnya lagi berpatroli deket Pet Canyon ketika mereka mendapati 5 orang mencurigakan. Ketika mereka mengidentifikasi diri sebagai petugas federal, 2 dari orang itu malah ngangkat senjata. Dan dari situ segalanya berubah jadi neraka. Rentetan peluru memecah malam, dan dalam kekacauan itu satu peluru AK-47 menembus punggungnya Brian Terry, memutuskan sumsum tulang belakang dan merobek arteri utama menuju jantungnya. Dia sempat dibawa ke rumah sakit tapi nggak pernah sampai hidup-hidup. Dia gugur di usia 40 tahun, hanya 4 tahun sejak bergabung sebagai agen. Yang bikin semuanya lebih menyakitkan, senjata yang membunuhnya itu ternyata milik pemerintah sendiri. Senjata yang dijual lewat program Fast and Furious itu hilang entah kemana dan muncul kembali di tangan pembunuh di gurun Arizona. Bukan cuma Terry yang mati malam itu, tapi juga ilusi bahwa pemerintah benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Satu demi satu penyelidikan pun digelar. Nama Brian Terry jadi simbol kegagalan sebuah eksperimen yang terlalu percaya pada teori dan mengabaikan kenyataan brutal di lapangan. Pada peringatan 1 tahun kematiannya, agen John Dodson, itu orang dalam ATF yang membocorkan rahasia kotor operasi ini, berdiri dan berkata, "Thank you, Brian Terry." Tapi buat keluarga Terry, rasa terima kasih aja kan gak cukup untuk nutupin kehilangan. Dia pengen pulang, pengen lihat keponakannya buka kado, pengen duduk di meja makan malam Natal. Tapi yang dia dapat adalah peluru dari rencana yang seharusnya nangkep musuh, tapi malah ngebunuh dirinya sendiri. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.